Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Olivia Kalilina dengan NIM 090312823880 dari kelas SI Reguler 3C Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester mata kuliah Artificial Intelligence dengan judul Supervised Learning and Unsupervised Learning dengan dosen pengampu Ibu Candy Taeskov Enko. Sebelum mulai mempresentasikan mengenai codingan, saya akan menjelaskan mengenai data yang saya gunakan dan kejelasan mengenai sumbernya. Dataset yang saya gunakan dalam analisis ini adalah Heart Disease Prediction Dataset yang dapat diunduh melalui platform Kaggle. Kaggle merupakan salah satu situs terbesar yang menyediakan berbagai dataset untuk kebutuhan analisis data, machine learning, dan pengembangan model prediktif. Dataset ini dirancang khusus untuk membantu penelitian dan pengembangan model prediksi yang berkaitan dengan penyakit jantung. Deskripsi dari fitur atau kolom yang terdapat dalam dataset yang saya gunakan yaitu ada age, yaitu usia dari pasien, sex, yaitu jenis kelamin dari pasien dengan nilai 1 yaitu laki-laki dan 0 yaitu perempuan. CP yaitu jenis nyeri dada dengan nilai 0 yaitu angina tipikal, 1 yaitu angina atipikal, 2 yaitu nyeri non-anginal, dan 3 yaitu tanpa gejala. Selanjutnya adalah TRES PPS yaitu tekanan darah istirahat dalam mmHg, dan KOL yaitu kadar kolesterol serum dalam mg/dl. Dan ada juga FBS yaitu gula darah puasa lebih dari 120 mg per desiliter dengan nilai 1 yaitu benar dan 0 yaitu salah. Dan ada RES ECG yaitu hasil elektrokardiografi istirahat dengan nilai 0 yaitu normal, 1 kelainan gelombang, ST, ST, 2 yaitu hipertrofi ventrikel kiri. Ada data yaitu detak jantung maksimum yang dicapai, XANG yaitu angina yang diinduksi oleh olahraga dengan nilai 1 yaitu ya, 0 dan itu tidak. Peak yaitu depresi ST yang disebabkan oleh olahraga relatif terhadap istirahat. Dan ada slope yaitu kemiringan segmen ST latihan puncak dengan nilai 0 yaitu miring, 1 yaitu datar, 2 yaitu menurun. CA yaitu jumlah pembuluh utama yang memiliki nilai dari 0 sampai 3 diwarnai dengan fluoroskopi. Dan total yaitu jenis thalassemia dengan nilai 1 yaitu normal, 2 itu cacat tetap, 3 itu cacat yang dapat dibalik. Dan ada yang terakhir yaitu target, yaitu merupakan variabel hasil atau risiko serangan jantung dengan nilai 1 yaitu lebih banyak kemungkinan serangan jantung, 0 yaitu lebih sedikit kemungkinan serangan jantung. Kemudian penjelasan mengenai pemilihan data, yaitu alasan saya memilih dataset Heart Disease Prediction itu karena dataset ini memiliki konteks yang relevan dan fitur yang kaya untuk analisis supervised dan unsupervised learning. Dataset ini mencakup 1.888 catatan dari 5 kumpulan data penyakit jantung yang tersedia untuk umum, dengan 14 fitur penting yang mencakup data medis dan demografis seperti usia, jenis kelamin, tekanan darah, kadar kolesterol, jenis nyeri dada, dan detak jantung maksimum. Dalam supervised learning, variabel target atau outcome pada dataset ini sangat cocok digunakan untuk algoritma seperti Kinnear's Neighbors atau KNN dan Decision Tree, yang masing-masing dapat memprediksi resiko penyakit jantung berdasarkan kemiripan fitur dan membuat keputusan terstruktur yang mudah dipahami. Sementara itu, untuk unsupervised learning, dataset ini memungkinkan eksplorasi pola atau pengelompokan pasien menggunakan algoritma seperti KIMIS dan hierarchical clustering. Misalnya untuk pengelompokan pasien ke dalam kategori risiko rendah, sedang, atau tinggi. Dataset ini juga memiliki ukuran yang cukup besar untuk validasi model, tetapi tetap efisien untuk diolah dengan sumber daya komputasi yang terbatas. Selain itu, penyakit jantung adalah salah satu penyebab kematian utama di dunia, sehingga penggunaan dataset ini tidak hanya membantu memahami algoritma machine learning, tetapi juga memberikan wawasan praktis yang dapat berdampak nyata dalam deteksi dini dan pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai supervised learning. Apa itu supervised learning? Supervised learning adalah berbagai algoritma yang menghasilkan fungsi yang memetakan input ke output yang diinginkan. Dalam algoritma supervised, kelas telah ditentukan sebelumnya.
Kelas-kelas ini dibuat dengan cara himpunan terbatas yang didefinisikan oleh manusia, yang dalam praktiknya berarti bahwa segmen data tertentu akan diberi label dengan klasifikasi ini. Tugas algoritma machine learning adalah menemukan pola dan membangun model matematika. Model-model ini kemudian dievaluasi berdasarkan kapasitas prediktif dalam kaitannya dengan ukuran varians dalam data itu sendiri. Ini juga berguna untuk membuat perbedaan antara dua model utama yang diawasi atau supervise, yaitu model klasifikasi atau pengklasifikasi dan model regresi. Model regresi memetakan ruang input di dalam domain nilai nyata. Pengklasifikasian memetakan ruang input ke dalam kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Pada supervised learning ini, saya menggunakan algoritma K-nearest neighbors atau KNN dan decision tree. KNN adalah algoritma supervised machine learning sederhana yang dapat digunakan untuk tugas klasifikasi atau regresi dan juga sering digunakan dalam imputasi nilai yang hilang. Ini didasarkan pada gagasan bahwa pengamatan yang paling dekat dengan titik data tertentu adalah pengamatan yang paling serupa dalam kumpulan data, dan oleh karena itu kita dapat mengklasifikasikan titik terduga berdasarkan nilai titik terdekat yang ada. Dengan memilih K, pengguna dapat memilih jumlah pengamatan terdekat untuk digunakan dalam algoritma. K sendiri adalah jumlah tetangga terdekat yang akan digunakan untuk klasifikasi. Suara mayoritas digunakan untuk menentukan kelas mana yang harus dimasuki oleh pengamatan baru. Nilai K yang lebih besar seringkali lebih kuat terhadap outlier dan menghasilkan batas keputusan yang lebih stabil daripada nilai yang sangat kecil. Misalnya, K sama dengan 4 akan lebih baik daripada K sama dengan 1, yang mungkin menghasilkan hasil yang tidak diinginkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai codingan dari K-nearest neighbors atau KNN. Yang pertama yaitu kita menampilkan scatter plot atau diagram pucar yang menggambarkan hubungan antara detak jantung maksimum dan tekanan darah pada pasien, dengan warna titik yang berbeda untuk menunjukkan ada atau tidaknya penyakit jantung. Yang pertama, kita mengimport SYS, yaitu baris ini mengimport modul SYS yang menyediakan akses ke parameter dan fungsi spesifik sistem. Selanjutnya yaitu import matplotlib, yaitu untuk mengimport library matplotlib yang digunakan untuk membuat visualisasi statis, interaktif, dan animasi di Python. Selanjutnya kita mengimport pandas SPD. Kita mengimport library pandas dengan memberi alias yaitu PD. Selanjutnya kita mengimport matplotlib pyplot as PLT. Dan selanjutnya kita juga membuat baris from escalon neighbors import kneighbors classifier. Baris ini mengimport kelas kneighbor classifier dari modul sklearn neighbors. Kelas ini biasa digunakan untuk mengimplementasikan algoritma K-nearest neighbors untuk tugas klasifikasi. Selanjutnya, yaitu pada baris ini, pada baris hard disease data, sama dengan PD read CSV. Ini baris ini menggunakan PD read CSV untuk membaca data dari file CSV bernama hard disease data.csv yang terletak di direktori konten. Header 0 ini menunjukkan bahwa baris pertama file berisi nama kolom, dan semikolon menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam file ini dipisahkan oleh semikolon. Selanjutnya itu ada X hard disease data, ada talak, yaitu baris ini mengekstrak nilai dari kolom talak dari data frame dan menetapkannya ke variabel X, yaitu untuk mewakili data jantung maksimum. Dan Y itu hard disease data trace BPS, di mana baris ini mengekstrak nilai dari kolom trace BPS dari data frame dan menetapkannya ke variabel Y untuk mewakili tekanan darah saat istirahat. Dan ada classes, ini merupakan baris yang untuk mengekstrak nilai dari kolom target yang mewakili ada atau tidaknya penyakit jantung dan menetapkannya ke variabel classes. Dan di sini pada baris colors, baris ini membuat daftar warna yang disebut colors, dan warna pink diberikan ke titik data di mana nilai target atau CLS adalah 0, yaitu kemungkinan
menunjukkan tidak ada penyakit jantung. Dan yellow ini adalah titik di mana nilainya itu berupa 1, kemungkinan menunjukkan penyakit jantung. Dan asalnya ada PLT.CLF, itu pada sini memberikan figur yang ada dan memastikan awal yang baru untuk plot. Dan PLT.scatter ini adalah inti dari visualisasi. Di sini yaitu membuat scatter plot dengan menggunakan PLT scatter X dan Y untuk memberikan titik data untuk plot. Dan selanjutnya ada PLT title, hard disease data, untuk menetapkan judul dari plot. Dan ada PLT.X label, yaitu untuk menetapkan label untuk sumbu X. Dan PLT.Y label, yaitu untuk menetapkan label untuk sumbu Y. Dan PLT.show, yaitu baris ini untuk perintah untuk menampilkan plot yang telah dibuat. Tanpa perintah ini, plot tidak akan muncul di layar. Berikut ini adalah output dari codingan yang pertama. Selanjutnya, ada codingan untuk membangun model prediksi penyakit jantung berdasarkan data tersebut. Di mana data sama dengan list zip X, yaitu baris ini menggabungkan data dari variabel X, yaitu detak jantung maksimum, dan Y, yaitu tekanan darah, menjadi satu list. Dan KNN sama dengan Key Neighbors Classifier, and Neighbors sama dengan 1. Baris ini membuat objek KNN dari kelas Key Neighbors Classifier. Di mana Key Neighbors Classifier ini adalah algoritma yang digunakan untuk klasifikasi. Dan parameter neighbors yang digunakan itu 1 untuk menentukan bahwa algoritma akan mempertimbangkan satu tetangga terdekat untuk membuat dari prediksi. Dan ada knn.fit data classes. Pada baris ini adalah bagian terpenting. Fungsi fit digunakan untuk melatih model KNN. Artinya model akan mempelajari pola dari data yang diberikan. Dan codingan selanjutnya yaitu untuk memprediksi kelas dari titik data baru dan kemudian memvisualisasikannya pada scatter plot dengan data asli. Di mana new X dan new Y adalah variabel baru yang dimasukkan dengan nilai X-nya yang baru itu 185 dan nilai baru Y itu 120. New point ini adalah variabel yang berisi list satu tuple mewakili koordinat titik data baru dalam ruang fitur. Dan KNN predict ini adalah baris untuk menggunakan model KNN yang telah dilatih. Untuk memprediksi kelasnya itu 0 atau 1 dengan new point. Dan selanjutnya ada colors, yaitu list comprehension ini membuat list warna, di mana warna pink ditetapkan untuk titik data milik kelas 0 dan yellow, yaitu untuk termasuk kelas 1. List ini sesuai dengan data asli. Dan colors append ini adalah baris untuk menambahkan warna pada titik baru ke list colors. Jika prediction untuk new point adalah 0, maka diberi warna biru. Sedangkan jika nilainya itu 1, maka diberi warna hitam. PLT.CLF itu untuk membersihkan plot sebelumnya. Dan PLT.scatter ini adalah membuat scatter plot menggunakan X to list plus new X untuk menggabungkan nilai X asli dengan nilai X titik baru. Dan Y to list plus new Y itu menggabungkan nilai Y asli dengan nilai Y titik baru. Dan C sama dengan colors untuk menggunakan list colors untuk menetapkan warna ke setiap titiknya. Dan PLT title untuk menetapkan judul dari plot, PLT X label untuk menetapkan nilai dari X, dan PLT.Y label itu untuk memberikan nama pada Y. Dan berikut ini adalah output dari hasil codingan KNN-nya. Di mana titik data baru, denyut jantung maksimum yaitu 185 dan tekanan darah 120. Diplot dengan warna hitam dan diberi label 1. Ini berarti bahwa model KNN memprediksi pasien baru tersebut memiliki penyakit detak jantung dan memiliki penyakit jantung. Prediksi ini didasarkan pada kedekatan titik data baru dengan titik-titik data lain yang sudah diketahui memiliki penyakit jantung dalam ruang fitur, yaitu denyut jantung maksimum dan tekanan darah. Selanjutnya adalah codingan berikutnya, yaitu saya menggunakan titik baru dengan koordinat X, yaitu
100 dan Y yaitu 130. Di mana nilai dari denyut jantung maksimumnya yaitu 100 dan tekanan darahnya yaitu 130. Di sini di outputnya titik barunya diplot dengan warna biru dan diberi label 0. Ini berarti bahwa KNN memprediksi bahwa pasien baru tersebut tidak memiliki penyakit jantung dan tidak memiliki potensi untuk memiliki penyakit jantung. Prediksi ini didasarkan pada kedekatan titik data baru dengan titik-titik data lain yang sudah diketahui memiliki penyakit jantung dalam ruang fiturnya. Selanjutnya, dari algoritma supervised learning ada yang saya gunakan yaitu decision tree, yaitu merupakan model seperti diagram alur yang membantu pengambilan keputusan dengan mempresentasikan keputusan secara visual, hasil potensial, dan biayanya. Ini adalah jenis supervised machine learning yang menggunakan struktur pohon untuk mengkategorikan atau memprediksi hasil berdasarkan jawaban atau serangkaian dari pertanyaan. Metodologi decision tree ini adalah metode penambahan data yang umum digunakan untuk menetapkan klasifikasi sistem berdasarkan beberapa kovariat atau untuk mengembangkan algoritma prediksi untuk variabel dari target. Ini mengklasifikasikan populasi ke dalam segmen seperti cabang yang membangun pohon terbalik dengan akar node, node internal, dan node daun. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai codingan dari decision tree. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai decision tree, di mana codingan yang pertama itu untuk menampilkan visualisasi dari sebuah pohon keputusan yang telah dilatih untuk memprediksi penyakit jantung berdasarkan data dari pasien. Yang pertama yaitu XGS, Matplotlib, dan Pandas adalah library Python umum yang digunakan untuk interaksi sistem, pembuatan plot, dan manipulasi data. Selanjutnya ada Sklearn adalah library yang menyediakan alat untuk membangun dan mengevaluasi model. Di sini, kita mengimport tree dan decision tree classifier untuk membuat dan bekerja dengan pohon keputusan. Selanjutnya, yaitu ada Matplotlib PyPlot. Jadi, itu diimpor untuk PLT untuk membuat visualisasinya. Selanjutnya ada Baris untuk membuat data sebanyak 21 data contoh dari file CSV hard disk data yang telah digunakan tadi, di mana saya menggunakan contoh sebanyak 21 agar outputnya itu kelihatan. Dengan file yang saya simpan yaitu test-hard 21 data.csv. Dalam pandas data frame yang disebut hard disk data. Dan ada argumen set semikolon memberitahu pandas bahwa data dalam file dipisahkan oleh titik koma. Selanjutnya ada fitur yaitu daftar yang berisi nama kolom yang ingin kita gunakan sebagai fitur input untuk model kita. Ini kemungkinan merupakan karakteristik pasien seperti usia, tekanan darah, detak jantung, dan ukuran depresi ST yang diinduksi olahraga yaitu old peak. X ini dibuat dengan memilih fitur-fitur dari data frame hard disk data. Ini akan menyimpan data input untuk model. Dan Y dibuat untuk memilih kolom target dari data frame kolom ini. Kolom ini kolom ini mewakili apakah seorang pasien menderita penyakit jantung atau tidak. Dan selanjutnya ada d3.fit D3 Decision Tree Classifier, yaitu membuat objek model pohon keputusan. Dan ada D3.fit XY, yaitu untuk melatih pohon keputusan menggunakan data input X dan output yang sesuai Y. Dan ada tree.plot tree untuk menghasilkan representasi visual dari pohon keputusan. Dan ada PLT show untuk menampilkan pohon yang ada dalam plot. Berikut ini adalah output dari decision tree yang pertama, coding pertama, di mana bagian atas node ini menunjukkan fitur dari threshold, yaitu batas nilai yang digunakan untuk membagi data
membagi data. Contohnya yaitu talaknya itu kurang dari sama dengan 170. Berarti data akan dibagi berdasarkan apakah nilai talak talak kurang dari atau sama dengan 170. Gini, Gini impurity itu untuk mengukur ketidakmurnian data di node tersebut. Nilai Gini impurity ini berkisar antara 0 hingga 0,5. Gini 0 yaitu berarti semua data di node tersebut termasuk ke dalam satu kelas atau pure. Sedangkan Gini mendekati nilai 0,5, di mana data di node hampir seimbang atau antara dua kelas yaitu bercampur. Dan ada samples menunjukkan jumlah data atau contoh yang mencapai node tersebut. Dan ada nilai value menunjukkan distribusi jumlah data di node untuk setiap kelas target. Misalnya value 11,10 berarti terdapat 11 data untuk kelas pertama dan 10 data untuk kelas kedua di node itu. Contoh node atau root node di sini ada talak kurang dari 970. Data dibagi berdasarkan nilai talak dan Gini itu nilainya 0,499. Data masih cukup bercampur karena hampir seimbang antara dua kelas tersebut. Dan samples yaitu 21, yang berarti terdapat 21 data yang mencapai node ini. Dan dengan value 11,10 dari 21 data. Yang berarti 11 termasuk kelas pertama dan 10 termasuk kelas kedua. Dan ada leaf node, itu contoh node terakhir, di mana gininya terdapat 0,0, yang berarti semua data di node ini termasuk dalam satu kelas, sehingga impurity-nya yaitu 0. Dan samples-nya bernilai 1, yang berarti hanya ada satu data yang mencapai node ini. Dan dengan value 1,0, itu berarti seluruh data di node ini masuk ke kelas pertama. Jadi setiap node internal menggambarkan proses pemisahan data. Sementara leaf node menunjukkan hasil akhir atau klasifikasi dari subset data tersebut. Berikutnya adalah codingan untuk menguji model decision tree dengan data baru dan menampilkan prediksi beserta artinya agar mudah dipahami oleh pengguna akhir. Di mana terdapat print di tree predict dengan nilai 40, 145, 170, dan 1. Di tree ini adalah variabel yang menyimpan model decision tree yang telah dilatih. Predict yaitu adalah metode yang digunakan untuk membuat prediksi menggunakan model nilai 40, 145, 170, dan 1 itu mewakili data baru yang diberikan. Dengan 40 yaitu mewakili age, 145 mewakili trace BPL, 170 mewakili tall dan 1 itu mewakili off peak. Baris ini mencetak prediksi model untuk titik baru, yaitu baik 1 atau 0. Dan di sini terdapat outputnya, yaitu nilainya 1, berarti data baru tersebut termasuk ke dalam pasien yang memiliki kemungkinan menderita penyakit jantung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai unsupervised learning. Unsupervised learning adalah salah satu pendekatan dalam pembelajaran mesin atau machine learning yang digunakan untuk menganalisis dan mengelompokkan data tanpa adanya label atau kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Metode ini digunakan untuk menemukan pola tersembunyi atau struktur dalam data. Dua teknik umum dalam unsupervised learning adalah clustering dan dimensional reduction. Dalam unsupervised learning ini, saya menggunakan algoritma K-means dan hierarchical clustering. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai algoritma dari K-means. Algoritma K-means adalah salah satu algoritma dengan teknik clustering berdasarkan pembagian jarak dalam data mining. K-means mengelompokkan data ke dalam sejumlah cluster berdasarkan jarak data terhadap pusat cluster. Keuntungan dari menggunakan algoritma ini adalah mudah untuk dipahami, diterapkan, serta memiliki efek pengelompokan yang baik, sehingga K-means banyak digunakan dalam bidang penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai codingan dari K-means.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai codingan dari Qnin. Pada codingan pertama, yaitu kita menampilkan dan memvisualisasikan scatter plot atau diagram pencar yang menggambarkan hubungan antara denyut jantung maksimum dan tekanan darah dari data penyakit jantung. Eh, Pada baris pertama yaitu ada import pandas SPD, yaitu pada baris ini kita mengimport pustaka pandas yang merupakan alat untuk memanipulasi dan analis data dalam Python. Dan ada juga Matplotlib, PyPlot, SPLT. Pada baris ini kita mengimport modul PyPlot dari pustaka Matplotlib. Matplotlib ini digunakan untuk membuat visualisasi dalam Python. Dan PyPlot ini menyediakan antarmuka yang sederhana untuk membuat berbagai jenis plot. Dan ada hard disk data sama dengan PD, read CSV. Di sini kita membaca data dari file CSV yang kita gunakan. Dan ada PLT scatter, hard disk data atau ARC, dan hard disk data trace BPS, yaitu adalah baris untuk membuat scatter plot. PLT scatter ini berfungsi dari PyPlot untuk membuat scatter plot, dan hard disk data atau ARC yaitu memilih kolom bernama atau ARC mewakili denyut jantung maksimum dari data frame sebagai nilai dari sumbu Y. Dan hard disk data trace BPS mewakili tekanan darah istirahat dari data frame sebagai nilai sumbu Y. PLT title hard disk data yaitu untuk menetapkan judul dari plot, dan ada plt.f label yaitu untuk menetapkan label untuk sumbu Y, dan plt label yaitu untuk menetapkan label dari sumbu Y. Dan ada plt.show yaitu baris yang sangat penting untuk menampilkan plot yang dibuat. Tanpa adanya baris ini, plot akan dibuat tetapi tidak ditampilkan ke layar. Berikut ini adalah output dari codingan yang pertama kita. Dalam grafik ini terlihat bahwa data itu tersebar tanpa pola hubungan yang jelas. Nilai maksimum dari heart rate berkisar antara 80 hingga 200 BPM. Sedangkan blood pressure atau tekanan darah berkisar antara 100 hingga 200 mmHg. Visualisasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola potensial atau klaster yang mungkin relevan untuk analisis lebih lanjut. Misalnya, untuk mendeteksi hubungan antara tekanan darah dan detak jantung pada penderita penyakit jantung. Codingan yang selanjutnya yaitu kita menyiapkan alur kerja untuk mengeksplorasi dan menganalisis data penyakit jantung yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan wawasan berdasarkan detak jantung dan tekanan darah dari pasien. Adapun pada baris pertama ini kita ada from Escalon's cluster import K-means, di mana kita mengimport kelas K-means dari modul Escalon cluster. Dan pada baris selanjutnya ada data list zip, hard disk data atau ARC, dan hard disk data trace BPS. Hard disk data ini, baris ini menyiapkan data yang akan dikelompokkan oleh algoritma dari K-means. Hard disk data ini diasumsikan sebagai data frame pandas yang berisi data penyakit jantung. Sedangkan hard disk data atau ARC itu mengacu pada kolom dari dalam data frame yang berisi data denyut jantung maksimum. Dan hard disk data trace BPS mengacu pada kolom dalam data frame yang berisi data tekanan darah saat istirahat. Dan zip ini berfungsi untuk menggabungkan kedua kolom ini menjadi pasangan data atau ARC dan trace BPS untuk setiap pasien. Dan list itu untuk mengubah hasil dari zip menjadi sebuah list. Codingan yang selanjutnya yaitu kita menampilkan visualisasi hasil pengelompokan atau clustering dari penyakit jantung menggunakan algoritma dari K-means. Di mana pada baris ini ada K-means sama dengan K-means and cluster sama dengan 2. Baris ini membuat instance dari kelas K-means yang digunakan untuk pengelompokan K-means. And cluster sama dengan ini merupakan parameter yang menentukan bahwa kita ingin mengelompokkan data dari hard disk ini menjadi 2 cluster. Dan pada baris selanjutnya ada K-means fit data. Pada baris ini kita menyesuaikan model K-means dengan data kita.
data yang berisi nilai talak, yaitu detak jantung maksimum, dan tes GPS, yaitu tekanan darah. Algoritma ini akan mencoba menemukan sentroid atau pusat klaster terbaik untuk dua klaster tersebut. Dan PLT scatter hard disk data talak dan hard disk data trace GPS, C-Key stable dan C-Map rainbow. Pada baris ini kita membuat scatter plot dengan talak pada sumbu X dan trace GPS pada sumbu Y. C sama dengan key means the label, yaitu untuk mewarnai titik-titik berdasarkan klaster tempat mereka berada. Dan si map sama dengan rainbow ini bertujuan untuk menetapkan peta warna ke rainbow, membuat warna yang berbeda secara visual untuk setiap klasternya. Dan ada PLT scatter, key means cluster center, key means cluster center 1, dan marker X, dan color itu black. Ini merupakan baris untuk memplot pusat dari klaster sebagai penanda X, dengan penanda X yaitu hitam. Key means cluster center merupakan atribut untuk penyimpanan koordinat pusat cluster. Hanya ada PLT title, PLT X label, dan PLT.Y label. Adalah baris-baris untuk menetapkan judul dan label-label dari sumbu untuk plot, dan PLT show itu baris untuk menampilkan plot yang dibuat. Berikut ini adalah output dari codingan kita, yaitu pada grafik ini menunjukkan hasil dari clustering data menggunakan algoritma K-means yang dikerjakan pada dataset terkait penyakit jantung. Di sini titik data yang terdistribusi sebelumnya pada cluster, sebelumnya pada scatter plot, kini dikelompokkan menjadi dua cluster yang berbeda, yang masing-masing ditandai dengan warna yang berbeda, yaitu merah dan ungu. Setiap titik memiliki individu dan posisinya berdasarkan dua fitur, yaitu maximal heart rate dan blood pressure pada sumbu vertikal. Titik-titik merah dan ungu mewakili dua kelompok berbeda yang ditentukan oleh K-means berdasarkan kedekatannya dengan centroid atau di tengah cluster. Yang ditandai dengan simbol bintang atau X hitam. Dengan kata lain, algoritma K-means ini telah membagi data menjadi dua grup berdasarkan pola yang ditemukan dalam data. Grup ini kemungkinan besar menggambarkan perbedaan dalam detak jantung maksimum dan tekanan darah yang dapat digunakan untuk menganalisis kelompok pasien dengan kondisi yang telah serupa dalam konteks penyakit jantung. Selanjutnya, yang berikutnya itu kita menentukan jumlah cluster optimal dalam data penyakit jantung menggunakan metode elbow dan algoritma dari K-means. Pada baris pertama, kita mengimport kelas K-means dari library Escalon Cluster. Kelas ini digunakan untuk membuat cluster dari K-means. Selanjutnya, ada baris untuk mempersiapkan data untuk cluster. Dan ada inertias, itu merupakan baris yang membuat list kosong, di mana bernama inertias, yang akan digunakan untuk menyimpan nilai inertia dari setiap percobaan clustering dengan jumlah cluster yang berbeda. Selanjutnya, pada baris ini kita menggunakan for i in range 1,15. Loop ini akan menjalankan kode di dalamnya sebanyak 14 kali, dengan i bernilai dari 1 hingga 14. Setiap iterasi loop akan mencoba cluster dengan jumlah cluster yang berbeda. Dan ada K-means sama dengan K-means and cluster sama dengan i membuat objek K-means dengan jumlah cluster yang ditentukan oleh nilai i pada iterasi loop saat itu. Dan K-means feed data yaitu menjalankan algoritma K-means untuk mengelompokkan data-data ke dalam i-cluster. Dan inertias append itu menambahkan nilai inertia dari model K-means yang baru saja dijalankan ke list inertias. Inertia mengukur seberapa tersebar data dalam setiap cluster. Semakin kecil inertia, semakin rapat data dalam cluster. Ada plt.plot range 1,15 dan inertias marker sama dengan 0. Sama dengan O. Ini adalah membuat plot grafik dengan sumbu X, yaitu jumlah cluster 1 hingga 14, dan sumbu Y, yaitu nilai inertia yang sesuai dengan jumlah cluster tersebut. Marker O itu adalah membuat titik-titik data ditampilkan sebagai lingkaran. Nah, ada PLT title, X label, Y label, dan PLT show.
Berikut ini adalah output dari percobaan elbow method kita, di mana grafik metode elbow digunakan untuk menentukan jumlah klaster optimal dalam Keyman. Sumbu X adalah jumlah klaster yang diuji, yaitu 1 sampai 14. Sumbu Y yaitu inertia, yaitu jumlah jarak kuadrat titik data ke sentroid cluster. Semakin kecil, semakin baik. Dan ada polanya, yaitu inertia menurun tajam di awal, lalu melambat. Elbow point ini adalah titik di mana penurunan melambat signifikan, yaitu sekitar 3 atau 4 klaster. Jadi kesimpulannya jumlah klaster optimal untuk adalah 3 atau 4, karena setelah itu penurunan inertia menjadi tidak signifikan. Ini merupakan algoritma dari Kimi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai algoritma dari hierarchical clustering. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai algoritma hierarchical clustering. Hierarchical clustering ini sendiri adalah teknik clustering yang membentuk hierarki sehingga membentuk struktur pohon. Dengan demikian, proses pengelompokannya dilakukan secara bertingkat atau bertahap. Terdapat dua metode pada algoritma hierarchical clustering, yaitu aglomeratif bottom up dan divisive yaitu top down. Hierarchical clustering ini menghasilkan dendrogram untuk memahami hubungan hierarki antar kelompok data. Hierarchical clustering ini secara otomatis menyusun data dalam bentuk hierarkis berdasarkan kesamaan atau kedekatan antar data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kodingan dari hierarchical clustering. Di sini kita mengimport library NumPy, Matplotlib, PyPlot, dan juga kita mengimport fungsi dendrogram dan linkage dari modul Spicy Cluster Hierarchy. Fungsi-fungsi ini digunakan untuk melakukan hierarchical clustering dan membuat dendrogram. Sebenarnya kita membaca data dari file CSV yang kita gunakan dengan X yaitu talk dan Y yaitu trace BPS. Dengan kita menggabungkan data dari variabel X dan Y menjadi list dengan tuple. Selanjutnya kita menggunakan linkage data. Sama dengan linkage data, metode sama dengan word dan metrik Euclidean. Di sini kita melakukan hierarchical clustering pada data menggunakan fungsi linkage. Metode word ini untuk menentukan metode linkage yang digunakan, yaitu word method. Dan ada juga metrik, yaitu sama dengan Euclidean, yaitu untuk menentukan metrik jarak yang digunakan. Hasil dari clustering ini disimpan dalam variabel linkage data. Selanjutnya ada dendrogram linkage data, yaitu kita membuat dendrogram dari hasil clustering yang disimpan dalam linkage data. Dendrogram ini adalah representasi visual dari proses hierarchical clustering. Selanjutnya kita memberikan judul dari plot, memberikan label pada sumbu X dan Y, dan juga kita menampilkan plot dari dendrogram. Di mana output dari codingan hierarchical clustering pertama kita adalah kita dapat melihat bahwa grafik ini adalah dendrogram dari hierarchical clustering untuk data dari tekanan darah dan detak jantung maksimum. Sumbu X adalah jarak atau perbedaan antara cluster, dan sumbu Y yaitu data individu yang dikelompokkan. Warna ini menunjukkan dua cluster utama, yaitu orange dan juga hijau. Nah, jadi kesimpulannya data ini dikelompokkan menjadi dua cluster utama. Dapat digunakan untuk analisis yang lebih lanjut untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, untuk codingan berikutnya yang terakhir yaitu untuk melakukan hierarchical clustering pada data penyakit jantung berdasarkan data jantung maksimum dan tekanan darah. Kemudian kita memvisualisasikan hasil clusteringnya tersebut dalam bentuk scatter plot. Yang pertama kita mengimport pustaka NumPy, dan kita juga mengimport dari Matplotlib, PyPlot, dan kita juga mengimport kelas aglomeratif clustering dari scikit-learn yang digunakan untuk melakukan hierarchical clustering. Selanjutnya kita membaca data dari file CSV yang digunakan dengan X yaitu talk dan Y yaitu trace BPS.
dan menggabungkan data X dan Y menjadi satu list. Dan selanjutnya ada hierarchical cluster, agglomerative cluster, clustering, and cluster sama dengan dua lineage word. Di mana ini merupakan kita membuat objek aglomeratif clustering dengan parameter n cluster sama dengan 2, yaitu kita menentukan jumlah cluster yang diinginkan. Nah, lineage word itu menentukan metode penggabungan cluster. Dan ada label sama dengan hierarchical cluster fit predict data, yaitu menyesuaikan model hierarchical clustering ke data dan prediksi label cluster untuk setiap titik data. Label ini disimpan dalam variabel label. Kita juga membuat label label dari plot, label untuk X dan Y, dan juga ada PLT scatter X, Y, C sama dengan labels, itu membuat scatter plot dari data di mana warna titik ditentukan oleh label cluster. Dan kita juga PLT show untuk menampilkan plot. Berikut ini adalah output dari codingan terakhir kita, yaitu dari clustering, di mana grafik menunjukkan hasil dari clustering dengan dua cluster, yaitu warna kuning dan ungu, berdasarkan tekanan darah, sumbu X, dan detak jantung maksimum, yaitu sumbu X. Nah, cluster kuning cenderung memiliki detak jantung lebih rendah, sedangkan cluster ungu lebih tinggi. Data ini terbagi jelas untuk analisis dari penyakit jantung. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari percobaan ini, yaitu kesimpulan dari percobaan ini, yaitu algoritma machine learning, yaitu supervised learning dan unsupervised learning mempermudah dalam analisis data dari penyakit jantung. Dan algoritma seperti k-nearest neighbors, KNN, dan decision tree, kita dapat memprediksi resiko penyakit jantung dengan akurasi yang cukup tinggi berdasarkan variabel medis. Sementara itu, metode seperti KIMES dan hierarchical clustering memberikan wawasan tambahan dengan mengelompokkan data pasien ke dalam beberapa fase resiko. Penggunaan machine learning ini dapat dalam analisis data medis tidak hanya membantu dalam pengambilan keputusan klinis yang lebih baik, tapi juga memberikan solusi yang efisien dan berbasis data untuk pencegahan penyakit. Meski demikian, laporan ini juga menyadari adanya keterbatasan dalam model yang diterapkan, seperti ketergantungan pada kualitas dataset dan parameter algoritma yang digunakan. Kedepannya dapat diharapkan penelitian ini lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan dataset yang lebih besar dan lebih kompleks, serta menerapkan algoritma lain untuk meningkatkan performa dari model. Nah, jadi semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai referensi bagi pembaca dalam memahami dan mengembangkan aplikasi machine learning di bidang kesehatan. Mungkin sekian presentasi dari ujian akhir semester mata kuliah machine learning. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.